17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, hari ini yang menjadi tuan rumahnya adalah Rantau Badau. Kenapa ulun sampaikan itu? Karena yang menjadi Rais Syuriah PCNU Kabupaten Barito Kuala, alhamdulillah ini Kiai Haji Husin Kadri. Kenapa jadi Rantau Badau yang punya, bukan Marabahan, walaupun ketua PCNU-nya orang Marabahan, ya. Karena Rais Syuriah itu kedudukannya jelas lebih tinggi dibandingkan Tamfiziyah, dibandingkan ketua NU yang hari ini ulun yang menjabatnya. Jadi kalau Kiai Husin Kadri hendak memecat ulun, kapanpun bisa sih memecat ulun sebagai ketua, ya. Jadi ulun ini sebenarnya sebagai ketua PCNU adalah pelayan beliau. Jadi apa yang menjadi visi misi beliau terkait dengan Nahdlatul Ulama di Barito Kuala ini, ulunlah yang akan menjalankannya dan mengeksekusinya. Jadi beliau tinggal perintah aja, ulun yang bergerak, ya. Dan mudah-mudahan dengan hari ini Rantau Badau menjadi Ahlul Bait Nahdlatul Ulama Barito Kuala, ya secara otomatis kita semua ini orang-orang Nahdlatul Ulama tentu memiliki kewajiban untuk bersama-sama menghidupkan Nahdlatul Ulama khususnya di Kecamatan Rantau Badau ini. Dan ulun yakin kita ini 100% NU semua, ya. Jadi insya Allah kita punya wadah yang sangat besar ulun kira. Dengan wadah inilah kita dapat berbicara, Bapak Ibu. Kenapa harus ada organisasi ini? Supaya kita bisa berbicara, bisa mengontrol pemerintahan yang jalan hari ini. Tanpa organisasi, dengan suara masing-masing individu itu tidak berlaku, ada payu kita. Tapi dengan organisasi ini, apa yang kita inginkan, kita hajatkan, atau ada hal yang ingin kita luruskan terkait jalannya pemerintahan ini, pasti bisa kita jalankan. Jadi penting ulun kira kita sama-sama membesarkan Nahdlatul Ulama ini khususnya di Kecamatan Rantau Badau ini, ya. Karena hari ini sekali lagi Rais Syuriahnya ada di Rantau Badau. Dan alhamdulillah ulun kira ini akan menjadi markas atau pusat, ya, Nahdlatul Ulama insyaallah di Kabupaten Barito Kuala. Dan ulun coba nanti setiap kegiatan-kegiatan untuk Nahdlatul Ulama ulun akan adakan di sini untuk mengundang semua kawan-kawan di MWC, ya, insyaallah. Dan hari ini ulun sangat bangga sekali Pak Kiai, di mana-mana belum pernah ulun menemukan ada satu acara pengajian seperti ini dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya, dengan menyanyikan Subhanal Watan. Ini sangat luar biasa. Artinya di sini Kiai kita mengajarkan kecintaan kita terhadap tanah air kita. Di mana kita hari ini hidup, di mana hari ini kita makan dan minum, di mana hari ini kita mencari rezeki, dan di mana hari ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengajarkan untuk kita untuk selalu mencintai tanah air kita. Tidak mengajarkan untuk mengkhianati tanah air kita yang telah diperjuangkan para pendahulu kita. Dan ulun sangat terharu, sangat luar biasa sekali ulun kira. Dan ini suatu saat nanti kepada kawan-kawan ketua MWC, ya, Majelis Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Barito Kuala di kecamatan masing-masing, kalau membuat acara ulun sarankan seperti ini nanti, ya. Kita mulai dengan menanamkan rasa cinta kita kepada baldatun kita, negeri kita, wilayah kita ini. Itu yang pertama. Ulun sebagai ketua Tamfiziyah juga memohon doa buhan pian berataan, karena ini bukan tugas ringan ulun kira, sangat berat untuk bisa menghidupkan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Barito Kuala ini. Mudah-mudahan kami semua yang ada di jajaran Nahdlatul Ulama, di struktur Nahdlatul Ulama ini bisa menjalankan roda organisasi ini dengan baik demi kemaslahatan umat di Kabupaten Barito Kuala ini. Kemudian yang kedua, ulun kira sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, ulun mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan dalam kegiatan ini terkait dengan pondok pesantren. Tentu kita memiliki seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren
Dan alhamdulillah sebagai kepala seksinya ulun tunjuk juga orang Rantau Bedauh. Jadi murid Sidin itu kepala seksinya ya. Jadi kalau urusan pondok pesantren Rantau Bedauh aman karena kasihnya orang Rantau Bedauh dan kebetulan murid kiai juga. Jadi dan pondok pesantren Wali Songo ini adalah pondok pesantren satu-satunya di antara sekian banyak pondok pesantren di Barito Kuala yang memiliki metode untuk wirausaha. Ini satu-satunya pondok pesantren wirausaha dan adanya sekali lagi di Rantau Bedauh. Dan ini menjadi contoh juga. Dan ketika ditanya, karena kami ketika dari pusat selalu ditanya terkait dengan pondok pesantren mandiri, ya tentu tidak ada lain pondok pesantren Wali Songo lah yang kami ajukan ya. Karena hanya satu-satunya di Kabupaten Barito Kuala yang membuat wirausaha dalam pondok pesantren. Dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa bekerja sama dengan kawan-kawan di pondok pesantren lain Pak Kiai ya, untuk bisa saling bertukar bahan. Misalnya ada yang bisa membuat pupuk diantaranya, mungkin di pondok pesantren lain ada yang bisa membuat pakan, itu ada di Kecamatan Alalak juga ada yang menghasilkan padi dan sebagainya. Mungkin itu juga nanti bisa bertukar untuk saling bisa mengisi di antara pondok pesantren di Kabupaten Barito Kuala ini. Lalu kemudian mungkin nanti terkait dengan haji tahun 2025 ini, insya Allah ini akan lebih cepat, lebih awal, dan hari ini sudah pemorsian haji sudah selesai. Mungkin mudah-mudahan ada juga di masyarakat di Rantau Bedauh yang tahun 2025 ini terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan mungkin kayaknya sudah berakhir ya untuk masa pemorsian haji, dan insya Allah sudah ditetapkan siapa saja jemaahnya. Dan mudah-mudahan ongkos haji tahun 2025 ini lebih murah lagi ya, karena hari ini haji itu tidak lagi nanti melekat di Kementerian Agama, dia punya badan sendiri ya. Nanti yang bisa menjelaskan ini Pak Kiai Ulun ini ya, karena beliau kasih penyelenggara haji dan umrah. Bapak Ibu yang ulun hormati, ulun banggakan, ulun muliakan, ulun terima kasih banyak atas perhatian pian berataan, dan mohon maaf atas kekurangan, kehilafan dan kesalahan yang tersampaikan. Minta ridho, minta ikhlas. Ulun akhiri karena ulun juga hendak mendengar Kiai ulun berceramah habis ini, dan ini pertama kali ulun mendengar Sidin ceramah, karena biasanya yang ulun dengar selalu madihin Sidin, dan ulun yakin malam ini sangat istimewa dan luar biasa untuk kita semua ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan. Ulun akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala sekaligus Ketua Tahfiziah Nahdlatul Ulama Kabupaten Barito Kuala, Kiai Anwar Hadimi SPD MPD. Acara berikutnya yaitu mengadarkan sorban dan kotak amal dirangkai dengan pembacaan syair-syair nasyid bersama Guru Haji Muhammad Saidi dan rombongan. Dipersilakan. ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخاني يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كم إمام بعده خلفوا من أسادتهم بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله مثل زين العابدين علي وابنه البقي بخير علي والإمام الصادق الحافظ وعلي ذي العلا اليقين يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله فهم القوم الذين هودوا فهم القوم الذين هودوا وبفضل الله قد سعدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قراني ومع القرآن في قراني يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان والدرج
acara selanjutnya yaitu Muaizoh Hasanah yang dirangkai dengan madihin dakwah oleh Ustadz Haji Sya'rani MAG. Kepada beliau disilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa pian guringan kah? Pina kada orangnya nih. Kalau orang dahulu itu baca ramah sampai subuh, tidak ada nang mengantuknya, cuma guringan. Nah ini ulun ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pindah setengah sudah. Naik kan gaspol. Gaspol ke gaspol kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah, wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Yang ulun hormati dan ulun banggakan Kiai Haji Gus Hamid, atau lengkapnya Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Marzuki, pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Banjarbaru. Nang ulun hormati sahabat ulun nang memberi gelar madihin bapahala. Akhirnya ulun keliling dunia, sering madihin di Amsterdam, Anjir Muara Tarus ke dalam, sering diundang di Uganda, Ujung Gambut Dalam, dan sering juga ulunnya asli urang Alaska, Alalak Selatan sebelah kanan. Dan alhamdulillah sudah 7 negara bermadihin: Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Vietnam. 2023 kemarin ke Hong Kong, Ciha, ya. Oh nggak ada paham juga apa sih Ciha itu. Dan terakhir ulun madihin di Timur Leste, nang menontonnya ulunnya pembungasnya. Hirang sabarataan, tapi ulun pembungasnya. Inya kada paham, ulun kada mengerti. Dan ulun madihin 2019 di Mekah Al-Mukarramah dalam rangka 17 Agustus
jadi ketua kloter. Kada boleh membawa terbang, haram. Akhirnya galon zam-zam. Madihin diundang Kiai Haji Ma'ruf Amin di Masjid Syekh Zayed. Kada boleh juga membawa terbang. Akhirnya kada terbang. Dan Kiai Haji Husin Qadri ini kawan sekamar, sama nasib jadi penghulu. Jadi sama-sama P3 lawan sini dahulu. Penghulu pulang pergi. Sidin bertugas di Banjarmasin Utara, ulun di Korea Utara, di Kurau. Nah, Allah hormati juga camat Rantau Badauh atau nang mewakili Kapolsek dan Ramil, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru Saidi, ya kah? Nah tadi orangnya mananya? Oh pian situ kah? Kan ada situ pian. Oh iya kah, nyaman bangin lah ya. Ulun ini disuruh ceramah. Dan yang ulun hormati, ini jangan sampai tertinggal nang ini, Kiai Haji nang bercahaya, bungas sudah orangnya, Anwar Hadimi, MPD, uluni MAG, Madihin Alam Goib. Tesis ulun tuh Madihin. 4 profesor yang menanyakan, kenapa Madihin itu diawali dengan ilahi? Jurun ilahi itu taraki dan tanazul. Wah, mau tasawuf juga kita nih. Allah itu kan tanzih dan tasbih. Ketika ilahi muncullah kimia as-sa'adah. Pada satu rahasia ilahi itu mencari sambungannya. Tolong jangan dikisahkan. Ilahi bunga, tuh naik tuh taraki, bunga melati itu nang bebinian tuh jatuh cinta pian. Termasuk bini ulun nih waktu kawin tuh bilangan tuh sakit benar. Ngaran bini itu penyakitnya mah berdahulu, lalu mudah, mah mudah. Nah, pian mencari bini itu neng itu sakit dahulu, mah mudah. Nah, yang ngatakan gue udah usin Jadi bilangan bini itu menentukan. Bini mana sudah kada bungas, penyangitan pulang, mang ali banar pian tuh. Dan ulun paling gair umpamanya bamadihin tuh biasa aja jadi imam kalau pina lagu madihin itu nang gair. Kalau nya Fatihah kada bapak Bismillahirrahmanirrahim mode sudah juga kita nih juara 1 musabakah dulu tingkat kecamatan, pesertanya bertiga aja. Nang saikung sakit parut, nang saikun sakit mata. Jadi membaca qul itu 3 kali. Kan ada ayat tuh nang sangat ngalih itu nah. Jasidin. Ada kamu nyambung. In apa aja kita? Ya kawan belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Wah. Dan jadi pian kalau bicara mah inilah tegang benar kada kawa. Dalam ilmu komunikasi bicara mah itu 10 menit aja. 10 menit tuh fokus. Naik ke 11 menit ngahayabang. Hanya mutbah yang tapi lawas. Jadi imam jangan tapi lawas juga. Karena apa?
manusia itu ada batasnya. Makanya ulang bahari bermaulidan mohon maaf aja mulai habis isya sampai menjelang subuh. Maka syairnya tuh sebuting tuh 5 menit. Assalamu alaika zainal anbiya'i sallallahu alaika. Bayangkan pian. Wah ini alhamdulillah syair maulid ada terbangnya, kita bersyukur. Apalagi yang diceritakan oleh Kiai Haji Gus Hamid tadi, belum menyambungkan kenapa namanya Wali Songo. Sejarah Islam masuk di tanah Banjar. Dulu sebelum Banjar, yang datang ke Banua kita tanah hujung tanah bahasanya, tanah nang babau harum, Juragan Jantam. Tahu lah Juragan Jantam? Juragan Jantam ini punya anak namanya Empu Jatmika, punya anak lagi namanya Lambung Mangkurat, punya anak lagi Mangkubumi. Cuma kada boleh jadi raja. Sidin kastanya dalam Hindu itu kasta pedagang, kada boleh. Akhirnya apa? Lambung Mangkurat Batapa hendak mencari seorang raja. Timbul dalam sejarah Putri Junjung Buwi, dikawinkan dengan Raden Putra atau Pangeran Suryanata, Cakranegara Kuda Banjaran Sari. Nah ini gelarnya. Kawin beliau, lahir 2 orang anak, namanya Surya Gangga Wangsa lawan Surya Gangga saja. Surya Gangga Wangsa kawin dengan Putri Malingkun. Putri Malingkun ini anak Dayang Diparaja, anak Arya Malingkun, bininya Lambung Mangkurat. Hebat juga politik Lambung Mangkurat nih. Akhirnya lahirlah Putri Kalungsu. Nah ini karena terah Wali Songo nih kaitannya kena. Panjang nih udah sampai subuh. Pian tadi hanya mukaddimahnya aja nih. Surya Wangsa kawin dengan Calelean, orang biasa. Biniannya lahirlah Pangeran Calelean. Calelean kawin dengan Kalungsu, lahirlah Raden Panji Kaburungan atau Sekar Sungsang. Sekar Sungsang wani lawan kuitan lagi halus Putih Kalungsu, dicatuk bukahlah ke Muara Bahan. Nah, ini bandaranya dulu, bandaranya Muara Bahan, dulu Maranpiau pada waktu zamannya negara Dip. Lalu negara Daha terbentuk. Ini belum bentuk negara Daha, belum, masih Maranpiau tapi terkenal bandarnya Muara Bahan. Raden Panji Kaburungan akhirnya bukah ke Muara Bahan, umpat dengan Juragan Balaba. Kalau Gus tadi gara-gara di TRP, Sidin TRP itu besu barengan on alalak. Nah akhirnya beliau keliling ke Banjarmasin tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Kalau ulun tanggal 17 Oktober 99 tampil di Jakarta Bomadihin. Beda sebulan jalan Sidin. Cuma Sidin Gus ulun kada. Ulun Kiai Madihin aja gen kata Bapak. Nah,
syukuri jawaban yang ada. Raden Panji Kaburungan ini dibawa Juragan Balaba namanya ke Surabaya. Akhirnya apa? Gelar sidin berubah, namanya Ki Mas Lelana. Dikawani Dampu Awang, datanglah ke Naradipa mengawini Kuitan, Putri Kalungsu. Lahirlah Pangeran Nilam. Nah inilah yang gugurnya nanti melahirkan Dayak Bakumpai. Nah ini sejarahnya. Waktu sidin di Jawa kawin dengan anak Juragan Balaba, lahirlah Pangeran Raden Panji Dekar. Kawin dengan anaknya Sunan Giri. Lahirlah Sunan Serabut. Inilah nanti yang membantu Pangeran Samudra mendatangkan pasukan dari Demak. Nah, ini sejarahnya. Di mana lu dapat di Litbang tahun 2002. Ini sejarah. Makanya Sunan Giri ini pernah dengan Sunan Bonang datang ke Muara Bahan pada abad ke-14 melangi siapa? Pangeran Nilam, Raden Sekar Saji. Ini nama Islam kan pertama. Suryansah belum, sudah Islam. Dalam sejarah. Ketika Sultan Suryansah waktu itu Bengaran Pangeran Samudra minta bantuan menggunakan 4 patih. Patih Balit, Patih Muhur, Patih Kuin. Berangkatlah ke sana, siapa yang mendampingi? Serabut. Sehingga datanglah pasukan. Nah ini sejarahnya. Syaratnya masuk Islam, siapa yang nyuruh? Wali Songo. Penghulunya siapa? Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus berhalangan, diutuslah Habaib. Siapa namanya? Syekh Ngabdul Rahman. Wah ini jadi kasih pontren sih. Diangkat oleh ketua PCNU. Nah, nasib sidin bagus. Ulun hanya PLT aja. Pegawai lillahi ta'ala atau pemadihinan lillahi ta'ala. Nah, itu antara dua. Nah, ini kisah aja jangan dibahas. Gampang dicari kitabnya, jangan dulu. Syekh Abdul Rahman ada yang memadahkan Al-Idrus. Aku nggak tahu sih istilah habaib beliau. Beliau inilah yang mengislamkan Sultan Suryansah. Di sini perpanjangan tangan Wali Songo. Jadi kada salah, Gus Hamid ini datang di antara Jaziratul Kambang wa Jaziratul Alalak. Di situ ada perusahaan TRP. Di higanya Derap Maju Timber. Di sampingnya Sungai Pembunuhan. Di higanya lagi Sungai Tinggiran. Bemara lagi Handil Kanoko. Parak Jembatan Barito. Nah, bulik sidin ke sana tadi. Ke Banyuwangi. Rupanya tam minum Sungai Barito. Kada kawal lagi bebulik. Nah, ini harapnya. Apalagi kita minum banyu rantau bedauh nih. Mangariau. Ulun waktu itu penghulu bersepeda motor, masih ingat, diundang Kiai Haji Husin Kadri, belum Kiai lagi, sama-sama menempuh jalan Kiai. Nah, bersepeda motor mulai hari, maka sepeda motor ulun tuh si bigi lampunya nang hidup. Waktu itu bupatinya Edi Sukarma, masih ingat ulun bahari sepeda motor. Kita cari anu jajar uji Kiai Husin Kadri, karena beliau ini nang mau undang musabakah madihin. Waktu itu madihin ngalibannya di musabakah. Kisah Al-Quran bagi sanang lain gara kawa ujar Kiai Haji Husin Kadri, cari kawan ulun nang bisa memadihin bapahala. Ngurang ini madihin bapahala itu kayak apa? Nah ini sejarahnya. Inilah Sultan Suryansah diislamkan pada tanggal berapa? 24 September 1526, bertepatan dengan 8 Zulhijjah tahun 932 Hijriah. Hari Rabu, isuknya wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, isuknya lagi hari raya.
Kenapa pasaran ini pian tahu? Ulun ketua umum masjid bersejarah Sultan Suriansah. Nah, jadi ulun hafal kisahnya. Apa bendera Sidin? Tatunggul wulung wanara putih. Bendera mukanya, bendera belakangnya naga balimbur. Karis Sidin bengaran jaka piturun. Kemudian galangnya Tadung Punggal 2. Punya bedil namanya Sri Rarasati. Hafal ben saranillah aja. Nyata ilung ketua masjid. Ngomong ketua masjid kada hafal kada kau dipilih orang kena. Nah, ini sejarah. Jangan lupakan sejarah Gus nih luar biasa. Karena Wali Songo ini terah yang paling tua untuk di Kalimantan. Dan dia punya kekerabatan dengan habaib. Jadi kalau ada orang madu domba gitu lawan habaib, tuh kada tahu sejarah. Karena habaib, sayyid, ada syarif. Kalau di Masjid Kanas tuh banyak syarif. Lah, kalau di anu sayyid. Nah, makanya kalau anak kiai Gus. Kalau kiai ini lu nggak tahu pang lu nih kiai madihin ini dari mana silsilah lu nih bingung juga lu nih mencari ini. Kadoan nih lu nih mengaku kiai. Nah, makanya bersyukur Pak. Dan ini model pondok pesantren yang pernah tidak ada di daerah lain. Wira usaha. Makanya kiai ini perlu belajar kimia, Ustaz. Belajar artinya berdagang. Kalau kiai mau khutbah bahasa Indonesia, kada belajar kimia berbahaya, Gus. Pernah orang mau khutbah kita bingung, orang tertawaan. Alhamdulillah ya. Allah telah memberi kita ya. Apa jurang OO nih? Dan juga mengeluarkan cocok ya. Apa aja kita? Kayaknya O itu oksigen. Cocok itu karbon dioksida. Karena kada belajar perlu. Dan kiai itu harus sugih. Percaya ulun bujur. Sampai 7 orang diberangkatkan ke Malaysia. Di Malaysia itu luar biasa Bian. Makanya kalau ke Malaysia, Gus, kupiahnya hirang tuh hati-hati. Disuruh jadi imam. Orang Banjarnya harap jadi imam. Ulun berkupiah ini disangka alim benar. Subuh disuruh orang jadi imam. Mak subuh Jumat di Brunei Darussalam. Padahal jas madihin. Mau potongan mandu-andu. Bapicek juga kita huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Asjang madihin ya. Alhamdulillah. Nah, hati-hati mana ulun tuh. Ada wani ulun ke Haji Anwar Hadimi ya. Menjadi imam tuh umah. Kan sedikit benar tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Pas lagu madihin. Alhamdulillah. Sedikit benar pian. Belum kada wani. Nah, di pengalaman ulun. Kenapa Gus Hamid menciptakan sesuatu yang baru? Mohon maaf. Kita ini pondok pesantren hanya mengandalkan belas kasihan Mujasidin. Kita harus maju. Kiai Haji Husain Kadri menyiapkan tadi yang namanya sawit. Supaya sawit di taman, ditanam ya, generasinya sawat. Artinya guru itu terjamin. Bahulun merasa jadi guru pian. Bila tanggal 1 guru itu masih bersiul. Assalamualaikum, cair masih. Tanggal 20, terus ada jadi pegawai aja lah. Tanggal 1 bini itu menyiapkan teh manis. Nyaman minum alhamdulillah. Ikam nih dingebin apa bidadari dari surga. Ujar. Tanggal 10 setengah manis. Tanggal 20 babaya manis. Tanggal salawi teh lapas. Tanggal 29
teh anum. Belum pernah, mohon maaf lah nang tuha-tuha waktu di Kurau Pak. Kita bekisahan aja harus baca ceramah bimimat. Pian gak teh paham juga. Jadi waktu di Kurau itu lembet tugas, tak dapat kai urang nih rame teh tuh tuha-tuha. Sidin janang anom guru saya dia. Bingung ya kita nih. Kenapa kai pian jadi pina anom teh? Undane sahrane bini sudah tuha. Teh barang anom. Ujar sidin lah. Alhamdulillah kai pian nih jelo nasib. Dan yang paling nyaman lo menikahkan waktu di Kurau itu orang bisu. Nyaman benar pian. Ulun makam bihimat uzawwijuka bima amarallahu ta'ala min imsakin bima'rufin. Wahai fulan bin fulan, sampean menikahkan dengan fulanah binti fulan yang wali bapaknya sendiri telah berizin dan berwakil kepadaku dengan maharnya sekian tunai. Apa jinya? Selesai. Kita makam bapicik. Kalau urusan kadri kira-kira ada jual nang aga bahari dengan maharnya disidin. Maharnya ada uang maharnya mahar. Kita. Makanya kalau pondok pesantren ini lahir orang-orang yang hebat, dia bisa jadi imam, jadi ulama karena mau behirian jadi ketua masjid. Bila hari Jumat ketua lawan sekretaris yang disambat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Wah, Ibrahim ketua, Musa ini sekretaris. Bendahara Abdul Gapur. Bah, kada dapat aku jar. Culas banar imam nih. Datang wadah guru Husin. Ulun guru ena berganti ngaran aja sudah. Siapa ngaran pian? Nang aja guru Husin nang bagus nih Suhufi. Jadi ketiganya kan dapat. Wah, mahadangnya hari Jumat. Soalnya lain surahnya. Wadduha. Nah, jaya. Karena sambat. Jadi itu jangan dibalik alih ngaran tuh nang syukuri ja. Ngaran Ahmad Sya'rani itu syukuri. Sya'run artinya rambut. Sya'rani dua helai rambut. Cagar longor kepala. Jadi biasa aja syukuri aja. Anwar Hadimi jangan dihirii. Anwar itu bercahaya. Nasib sidin sudah. Gus Hamid dipuji orang, nasib sidin juga. Jadi kita syukuri aja ngaran kita ini. Kan ada sejarah bahari pakai orang Banjar di perantauan. Kan orang ngaran binatang beratan ujungnya nih. Siapa ngaran ikam aja? Robert Sinaga. Ujar karena sidin orang Batak. Sampean mana Pak? Saya dari NTB Pak. Simon si Kambuaya. Ujar. Pian bang siapa ngaran? Anang ular tanah. Ujar Indah kalah. Jadi kita nih jangan tapi bahara-harat, sesuaikan aja lo ngaran kita. Syukuri ngaran kita. Jadi alhamdulillah lah kita bersyukur kepada Allah. Kalau pondok pesantren nih apalagi tadi di Rantau Badauh ini. Pengen tahu lah sejarah Rantau Badauh nih. Kenapa jadi Rantau Badauh? Disinilah tempat rantauan para ulama. Buka buku Islamisasi Banjar Yusliani Nur halaman 285. Amun pen bisa bukunya. Bisa ada bukunya juga biar nih. Disinilah tempat salah satu daripada anak Khatib Dayan. Ulun masih mencari itu silsilahnya. Kiai Banun ngarannya Pak. Kan sejarah itu selalu berkembang. Dan di sini pusat. Makanya di negara itu para kiai di sini munculan. Kemudian di Masjid Kanas itu langkah-langkah para habaib. Kalau di Kuin itu kan situs kerajaan Banjarnya. Dan Sultan Sudiansah itu punya seorang Syah Bandar orang Persia. Siapa ngarannya? Ratna Diraja. Kalinya ada juriatnya itu Pak Isnaul Haq bagi Salawan Ulun. Juriat yang kelima. Jadi para ulama kita ini termasuk Gus Hamid kita sangat bersyukur.
Kenapa beliau mengembangkan wirausaha supaya kita jadi ulama itu berkelas. Mohon maaf. Jadi mohon maaf dong guru-guru kita bahari lah, mohon maaf. Coba lihat guru-guru kita tuh bahari itu Pak, pengabdian luar biasa. Dahulu kita belajar mengaji hanya dengan 1/4 minyak tanah. Untuk apa Pak? Untuk melajari mengaji. Bisukan pai hirang di hidung nih nah. Belajar alif-alifan aja. Bayangkan sehari seayat mengaji. Alif lam mim aja ngalihan. Jadi ada kisah orang mengaji kuitannya nih maun. Mohon maaf ada maun ngarannya. Jadi ujar gurunya wa yamna'unal ma'un. Kan orang taat lun kuitan kada tahu artinya apa maun tuh bahaya tuh. Wa yamna'u setahan. Maun jo kuitan jo gurunya. Wa yamna'unal abah takutan menyambat ngaran kuitan. Jadi mengaji itu hati-hati juga kita. Jadi mohon maaf dulu ada batu tunjulan mengaji. Ulun neja kalau surah Al-Fil bisa aja. Surah burung bang adalah ajar. Mangkat sidin. Audzubillahnya bagus. Kayaknya mangkat. Burung pipit menyumbarang kepahumaan ancil salama. Wah, nah mendengar paham juga. Allah aja, woi, bah diwaluhinya ini kita nih. Sekalinya menyambung pulang. Imbah menyumbarang sing, maka mau dapat juwit juga. Singgah di rumah Acil Rukaya. Wah, Ujaci Rukaya, bujur aja singgah burungnya tadi. Nah, bayangkan. Sekalinya menyahuti fangkalat saumantang biginang karash bigi salaqah. Karam seberataan. Jadi bitampian penting membaca doa juga belajar. Kalau kan ada pun ulama kayak pembaca doa. Pian ulun ingat banget di Pulau Kembang tuh nah. Di Bungulinya orang membaca doa asli. Asli di Bungulinya, nang tahu juga sama. Lakatanna amin. Wadaina amin. Tafaina amin. Kalau tahu sekalinya ada orang Cina menurutnya doa, mohon maaf orang Cina. Sampopo sekali Cina juga, ya. Sampopo 2 kali Cina, ya. Ada juga doa nang mamai. Orang nggak tahu bisa membaca doa disuruh juga, amin. Ya udah tahu. Kalau kada ada bubuhan pian ini, buan Gus dan juga Kiai Husain Qadri, apalagi ini dari Dalwa, lah. Kemudian dari apa nanti Tarim, dari Mesir didatangkan, mencetak kader-kader ulama. Dan yang paling berat tuh pian taulah, sekarang ini nang langka Gusai, pemandian jenazah paling langka. Makanya ulun ketujuh jenazah tuh nang mandi itu kada usah ngalih, mandi soronganan. Nimba kita surung sabunnya lawanannya suruhnya mandi. Pak Asian mana sidin, nah jadi kadang ngalih itu. Jangan disambat, ngalih kena. Ada juga orang kada ahli memandi, sesengot sidinna, sing tabalan. Habis sesengot. Sakali nyalon banyu panas mahantamnya. Orang kapurnya kapur nang barus, kapur gamping. Nah ini kalau ada ilmunya. Nah ini tolong juga doa selamat, doa haul, kemudian sholat jenazah di perkampungan, di komplek-komplek nih ngalih pian. Mohon maaf kalau ada buan ulama kita. Jadi ulun bersyukur nih Kiai Haji Husain Qadri sudah menyiapkan lahan sawit untuk kaderisasi ulama, ulama yang berwirausaha,
ulama yang memiliki wawasan, ulama yang intelektual. Jadi ulamanya penting. Jadi nahu, sorab, hafali, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata. Nah, sampai hafal julun bahari belajar jurmiyah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Nah, sawat juga kita belajar jurmiyah. Ulun ni PA dulu lengkap. Hendak jadi ulama kada tuntung, hendak jadi polisi, kuitan menangati. Wah ini kawan ulun ada nang jadi AKBP sudah. Jadi sarane kami syukuri jadi seniman madihin sudah. Dan alhamdulillah dengan madihin. Makanya ulun ingat Banusun Kadri ini madihin berpahala. Nah itu ulun ingat benar. Akhirnya dengan madihin bisa naik haji, madihin bisa jadi kepala KUA, nah, madihin bisa berhadapan lawan menteri, madihin menyuruh presiden Mbak Ampik ya juga. Presiden sudah tepuk tangan akun presiden. Nah, artinya itulah Allah memberikan maziah kepada kita. Jadi bersyukur karena Wali Songo diambil nama ini ada sanad dan silsilahnya. Kalau ulun dari sanadnya itu, kenapa Sunan Giri itu punya cucu namanya Sunan Serabut. Dan itulah Sekar Sungsang itu datunya Sultan Suryansah. Jadi silsilahnya Raden Putra atau disebut Suryanata atau disebut Cakranegara Kuda Banjaransari melahirkan anak Surya Ganggawangsa, melahirkan anak Putri Kalungsu, melahirkan anak namanya Raden Sekar Sungsang, melahirkan anak Sukarama, melahirkan anak Galuh Baranakan, melahirkan anak Pangeran Bengawan, melahirkan Raden Mantri Alu, melahirkan Pangeran Samudra Sultan Suryansah yang memeluk agama Islam. Siapa yang mengislamkan beliau? Seorang habaib namanya Syekh Abdurrahman. Siapa yang mengutus? Sunan Kudus. Siapa Sunan Kudus? Salah satu Wali Songo. Nah ini sejarahnya. Jadi kada salah ngarannya Wali Songo, baik di Banjarbaru atau di Rantau Badau. Kira-kira ini saja. Anak panjang kalam. Ya ini pindah KTP ikhlas lagi muhanya sudah. Tolongnya ini nah bini ulun nengaran mah tadi supaya mudah bawakan terbangnya kemari. Sebab kada Abdul madihin itu kada terbang. Nah, dan alhamdulillah terbang ulunnya sudah keliling 7 negara. Terakhir ulun kemarin 2023 diundang Presiden Jokowi ke Istora Senayan Jakarta, diundang Gusmen 2022. 2023 yang sama ulun diundang di Hong Kong, di KJRI Hong Kong untuk tampil madihin dialog. Dan alhamdulillah madihin sudah mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tepuk tangan sabaratan. Dan alhamdulillah pada tanggal 7 September 2021 ulun mendapatkan gelar Mahaguru Madihin sebagai Maestro Madihin. Dan 2024 kemarin tepat 10 November ulun dikukuhkan lagi oleh Wali Kota Banjarmasin Pak Ibnu Sina sebagai maestro untuk di Kota Banjarmasin. Jadi maestro itu ada penghargaan dari negara. Kita memiliki salah satu skill atau memiliki keterampilan sebagai seniman. Dan alhamdulillah tesis ulun berjudul Gus, kajian sufistik terhadap madihin sebagai media penyampaian pesan-pesan spiritual. Jadi alhamdulillah, dan nilainya kemlaut 98,9 karena namun uji kada paham. Jika kasih yang paham mungkin ada dari nilai 9 ulun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita berataan. Kita doakan pondok pesantren Wali Songo cabang di Rantau Badau segera terwujud dan menjadi simbol kekuatan kaderisasi para ulama di
Rantau Bedau, Kota Marabal, Kabupaten Badatukawala khususnya dan Kalimantan pada umumnya dan untuk Indonesia. Baik, belum pemadihin kata lawas paling semenit aja. Banyak ilahi tutup demikian. Nah, itu. Neng ini bang kesana apa nih? Ada yang ketiga. Nah, belum lagi mulai. Ada sudah nang ilahi itu tuh harap pada ulun tuh. Ini mainnya di mana nih? Di A kecil kan ya? Gak ada paham juga. Izin ulun Pak para kemenak Kiai Husain Qadri dan Kiai Gus Hamid, Guru Saidi dan seluruh jamaah untuk menyampaikan pesan-pesan madihin seni syair kita Banjar. Assalamualaikum, salam yang pertama dengan hadirin hadirat semuanya, yang mulia para alim ulama. Agus Hamid ini yang pertama. Alhamdulillah sidin langsung mengamera. Terima kasih atas atensinya. Kiai Husain Qadri ini sahabat saya. Beliau beri gelar madihin berpahala. Alhamdulillah beliau luar biasa sebagai pioner mencetak para ulama. Rais Suriah sekarang jabatannya, untuk beliau tepuk tangan semua. Lawan panitia terima kasih atensinya. Suara saya memang sangat menggema, tapi mikrofon santuk ke tangan saya.
tolong naikkan sedikit mikrofonnya, sangat mengganggu konsentrasi di kepala. Terima kasih atas atensinya. Alhamdulillah langsung segat juga untuk panitia, tepuk tangan semua. Untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, Haji Anwar Hadimi yang ganteng orangnya. Selamat sukses, salam dari saya, Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama. Luar biasa beliau tadi sambutannya. Kata beliau, basis NU rantau Badauh, ini pionernya untuk rantau Badauh. Tepuk tangan semua. Tadi Gus Hamid sudah menceritakan luar biasa di pondok pesantren beliau Pasuruan. Datang beliau ke Kalimantan Selatan, diundang saudara ingin mengatasi sebuah permasalahan. Di TRP ini sebuah perusahaan, akhirnya kembali akad nikah dilangsungkan. Luar biasa Banyuwangi perjuangan. Sungai Barito air diminum makan. Pada akhirnya beliau kerindangan. Di Banjarbaru langsung Kamarabahan, dengan niat ulama ditingkatkan. Ulama berwirausaha, kita beri tepuk tangan. Sudah 7 santri, itu buktilah nyata. Kata Husin Kadri dikirim ke Malaysia. Bagaimana ulama berwirausaha, sebab ulama ini luar biasa. Tadi Gus Hamid sudah bacalah hadisnya. Ada 4 poin itu yang utama. Siapa mujahid itu yang pertama, mati syahid sangat besar pahalanya. Dengan simbol darah sebagai saksinya, Sayyidina Husin ini panglimanya, bukan Husin Qadri, kata Gus Hamid tadi dalam tausiahnya. Alhamdulillah sangat rinci, sangat nyata. Lalu dinilai orang naik haji juga dapat itu surga. Tapi yang penting mencetak kader ulama. Kata ulama pertama nang masuk ke surga. Kata orang dermawan, siapa donatornya? Ini donator yang luar biasa. Kata Kiai Husin Kadri menyumbang 25 juta. Ditambah lagi 25 juta, jadi 50 juta. Cagar bangunlah asrama. Mudah-mudahan malam ini bukti nyata, siapa yang menyumbang ganal banar pahalanya. Insya Allah badahulu masuk ke surga.
tapi menyumbang ikhlas kunci nyata. Ulun ada kisah jua ada cerita, kisah orang kaya awan miskin itu nyata. Sidin sembahyang itu di musola, kalau orang sugih alias orang kaya, inya sembahyang nyaring banarlah takbirnya. Karena di kantong duit berjuta-juta, sedangkan si miskin hanya menunduk kepala. Jangankan menyumbang kadang makan apa-apa, imbah sembahyang basalaman badua. Lalu datang itu marbot musola, menjalankan itu kotak impaknya. Imbah di hadapan itu orang kaya, sidin menyumbang 100.000 haja. Dengan senyum dan juga dengan bangga, merasa harap sudah banyak sumbangannya. Sedangkan si miskin hanya menunduk kepala, kada terasa berderai air mata. Melihat si kaya 100.000 buat kotak sumbangannya, tapi si miskin syukur dalam dada. Takajud si kaya ini si miskin menyumbang 1 juta. Kenapa pian jadi menyumbang 1 juta? 1 juta ini itu titipan haja. Jangan sampai memiliki harta itu hanya sementara. Kalau kita sumbang akan berlipat ganda. Nang ulun sumbang tadi lain duit ulun jua, tapi duit pian nang gugur di higa. Ulun buat takan dalam kotak sumbangannya. Ujar si kaya langsunglah berkata, tolong bulikakan duit nang 1 juta. 1 juta itu jatah bini unda, kada dibulikakan perang Baratayuda. Ujar si marbot kita bagi 3. Ujar si miskin ambil hikmahnya aja, baik sumbang akan gasan pesantren kita. Pesantren Wali Songo cabang Rantau Badau Baritu Kuala, disumbang 1 juta jadi 10 juta. Menyumbang 10 juta jadi 100 juta. Insya Allah berkah dalam hidup, tepuk tangan semua. Makanya menyumbang niat diluruskan, jangan pina sangkal darah ketak bari Tuhan. Kalau menyumbang penuh dengan keikhlasan, kalau beribadah jua dikuatakan. Lalu datang dengan Gus Hamid meminta amalan, supaya amalan lakas kasugihan. Macam-macam Gus yang diamalkan, surah Waqiah tiap malam diamalkan. Tapi hidup ulun kada ada peningkatan. Ulun bahu kadalah kulihan. Membaca Yasin malam Jumat diamalkan. Tapi hidup ulun kada ada peningkatan. Ujar Gus Hamid ikam kebanyakan amalan.
kebanyakan amalan akhirnya keracunan. Macam-macam surat yang diamalkan, kada usah surat ini diamalkan. Surat sakti cukup diambahkan, pian hendak haja itu di Pegadaian. Surat tanah atau surat peninggalan, amun digadayakan duit langsung dicairkan. Kita berdoa malam ini bersama-sama, sudah dijalankan tadi sorban ulama. Ada nang membuat, ada jua nang kahada, ada nang mencelengi berapa isinya, ada nang salah julung tabuat duit mintuha. Tolong bulikakan duit mintuha unda. Ini ngarannya kada ikhlaslah amalnya. Mudah-mudahan kita wujudkan semua, karena Rois Suhriyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Husin Qadri, tepuk tangan semua. Ketua Tanfiziyah pina memandang saya, kenapa Kiai Husin rancak disambat ngarannya. Anwar Hadimi nama yang luar biasa, bauntung batuah itulah namanya. Kalau huruf A mana orangnya, kalau huruf N nyaman pemanderannya, kalau huruf I wawasan luar biasa, kalau huruf A aspirasi untuk ulama, kalau huruf R religius lah agama, kalau huruf H hilman sabar orangnya, yang kedua aspirasi warga Baritu Kuala, kalau huruf D dermawan orangnya, kalau huruf I ingat-ingat awan saya, kalau huruf M murah senyumlah orangnya, yang kedua inspirasi yang luar biasa untuk Anwar Hadimi, tepuk tangan semua. Kiai Haji Darli jua pina bahiri, pina kada pinandu lawan kawan saharani. Alhamdulillah lawan Kiai Saidi, luar biasa kita malam ini. Ada nang tahunjur sudah bala pasabatis atau wabah urai kaki, ada nang mengantuk unggut-unggut seorang diri. Ini pertanda madihin uyuh sekali. Mudah-mudahan berkah malam ini, pondok pesantren Wali Songo cepat berdiri, dengan bantuan pian ikhlas di dalam hati. Untuk jamaah tepuk tangan sekali lagi. Kalau ramania adingai batangnya jabuk, dapat diolah papan lenggangan. Di dunia jangan terlalu sibuk, kalau harta kelebihan tolong disumbangkan. Karena tabang ulun sudah pinagaratakan, ini pertanda madihin langsung perlahan.
termasuk jua pinggang ulun karekotan, muntung ulun sudah babuihan. Alhamdulillah akata dirangkayakan, maklum madihin kada pakai tulisan, apa nang terlintas ulun sambatakan, terima kasih pian barataan, warung amal pian sudah makan, lawan sorban sudah dijalankan, kedua MC sudah kunyata korupan. Ini pertanda sidin sudah mengantukkan. Untuk MC kita beri tepuk tangan. Kalau risi-risi kakak menyugi landak, kura-kura tangkup anda di barumahan. Permisi ulun hendak bamandak, terbang ulun basatup suara ulun batahan. Ilahi awan basatup langsung berhenti. Demikian apa yang saya sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mencetak selamat kita berdoa selamat. Untuk lebih berkahnya acara kita berdoa dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Marzuki, SPDI MM. Kepada beliau disilahkan. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal qadim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana aqim lana nuran wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jalna wa zurriyatina wa aswajina wa ummina wa muhibbina wa talamizina minal ulamil amilin wa minas salihin wa minal mujahidin wa minal maghfurin wa minal maslimin wa minal ghanimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Istajib lana ya rahman ya rahim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Marilah bersama dengan ucap hamdalah. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan hasil sementara wakaf langsung dan sumbangan-sumbangan dari warga termasuk warung amal. Hasil sementara 158 juta dan ditambah banih 600 balik. Dan insya Allah akan ditambah lagi dari donatur 25 juta. Nah, insya Allah cukup untuk fondasi dan lantai dasar ya. Terima kasih atas sumbangan berataan.
Muhammad